warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 kesehatan lingkungan yang dimana saya sebagai ketua kelompok Dr. Baki, ini sebelah kanan saya. Saya Rika Aulia dengan NIM F1G323038. Saya Nurdia dengan NIM F1G323025. Saya Wiwin Putri Utari dengan NIM F1G323026. Saya Yohanes Poronsiboro dengan NIM F1G323041. Baiklah, di sini kami ingin menampilkan video dokumentasi di mana dokumentasi ini merupakan tugas besar dari mata kuliah kesehatan lingkungan dengan judul pengolahan sampah yang ada di kampus Pondok Meja. Mari kita lihat videonya. Oke guys, di sini kami sedang melakukan observasi lapangan di kampus Universitas Jambi Pondok Meja. Di sini terlihat bersih ya untuk di lapangannya. Dan lanjut kita naik ke atas dan ini di lobi atas dan terlihat bersih juga ya. Nah, bisa kalian lihat kan? Itu pemandangan dari atas. Oke, kita masuk dan di sini terlihat bersih juga untuk di bagian dalamnya. Dan lanjut ini di dekat lobi bawah dan ya bisa kita lihat itu di bagian gotnya banyak terlihat sampah yang masih berserakan ya guys. Nah, ini di bagian depan di gerbang juga masih banyak sampah yang tercecer. Dan ya ini di bagian belakang, dan biasanya di belakang ini adalah tempat pengumpulan sampah-sampah yang ada di Universitas Jambi Pondok Meja. Dan ya bisa kalian lihat ya, di sini banyak sekali sampah-sampah yang menumpuk. Sebelumnya izin kami mahasiswa Teknik Lingkungan Angkatan 2023 ingin mewawancari Bapak mengenai bagaimana sih pengelolaan sampah yang ada di kampus Pondok Meja ini. Kami memiliki 2 pertanyaan Pak. Adapun pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Bapak mengenai sampah yang ada di lingkungan sekitar kampus Pondok Meja ini? Yang pertama ya. Ya, Pak. Oke, yang pertama kalau permasalahan sampah. Sampah itu dimulai dari kesadaran diri dulu. Bagus apapun teknologi atau apa, kalau dari kesadaran itu kan susah. Ya, apalagi sekarang mahasiswa kan udah berpikir kan dengan kesadaran, dengan ada etika, ada bahwa kesehatan dengan kebersihan itu berdampak kepada kesehatan juga kan, PHBS kan, peduli pada kebersihan hidup sehat kan. Kalau di Pondok Meja belum dikelola dengan baik, walaupun juga ada servis, ada mahasiswa, ada dosen, ada pegawai, semuanya saling keterkaitan ya. Kalau Anda mahasiswa tidak menjaga kebersihan akan berpengaruh kepada membersihkan. Dan dengan menata ruangan kelas, baik di ruang kelas, di halaman, dan mungkin mahasiswa belum kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kesadarannya, dan sekarang mulainya dari diri sendiri dulu, setelah diri sendiri nanti ajak teman-temannya dari hal-hal yang kecil. Dari hal yang kecil kan timbul ya ide-ide, bisa di pemanfaatan sampah itu bisa digunakan untuk yang dari tidak bermanfaat menjadi bermanfaat ya. Itu dari Untuk yang pertanyaan kedua nih Pak, dari Bapak nih kira-kira saran atau rekomendasi yang sesuai untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di kampus Pondok Meja? Saran atau rekomendasi? ini hanya sekedar tugas atau apa? Harus ada aplikasinya apa? Ya. Dari
dengan keterlibatan Hima membentuk satu kegiatan, satu bentuk peduli sampah apapun dari kita peduli lingkungan sendiri. Iya, tidak semester harus ada, karena membentuk kesadaran agak lama. Kalau sudah terbentuk mudah. Coba negara-negara yang kayak Jepang dari yang kecil. Kalau anda nanti banyak di YouTube, dari anak-anak itu diajarkan menata kembali barang-barangnya. Misalnya kursi ditata lagi, kalau bisa gimana? Itu. Dan sampah, botol atau minuman atau kertas dikumpulkan di tempat yang mestinya, atau bisa ada kelompok-kelompok mahasiswa yang sadar akan lingkungan dikeluarkan, kayak kemarin itu paper harvest, walaupun dari hal yang kecil dari kertas, tapi nanti kedepannya kalau sudah dilaksanakan punya nilai poin atau ada nilai harganya. Setelah kertas nanti baru botol, baru nanti pengolahannya atau teknologi yang bisa menciptakan hal itu, misalnya plastik jadikan kerajinan misalnya, atau jadikan baju atau diolah jadi kan itu yang ada dalam mahasiswa yang menggunakan teknologi itu. Kesehatan dengan kalau sampahnya tidak dibuang pada tempatnya kan nggak sehat, jadi ya kan mengganggu pemandangan, dan ketika ruangan kelas tidak tertata dengan rapi bersih, gimana suasananya? Nggak nyaman kan proses belajarnya. Itu apalagi papan tulis semuanya. Mungkin dari mulai kecil kesadaran mahasiswa kepedulian itu ya. Jangan ketika disuruh baru, tapi kesadaran aja dulu, pelan-pelan. Walaupun orang lain menganggap remeh, tapi itu berarti mereka nggak menciptakan rasa hidup bersih, sehat gitu. Kalau Anda dari hal yang kecil bisa menata itu, kalau misalnya sebelum pulang atau ada sampah atau dibuang pada tempatnya, itu dari hal yang kecil itu. Kalau Anda tahu membentuk karakter mahasiswa itu lebih susah daripada karakter SD. Kenapa? Mahasiswa sudah punya otak, sudah berpikir, tapi dia tahu, paham, tapi tidak menerapkan itu. Anak SD bisa dibentuk. Kalau Anda nggak percaya, coba Anda lihat ketika ini ya di waktu pengalaman saya di fakultas mereka adalah calon-calon guru yang akan berdiri anak-anak. Ketika masuk perpustakaan kan harus ada rak sepatu. Mereka taruhnya di depan pintu. Itu membentuknya itu agak lama, 2 tahun lebih. Dengan tindakan yang keras baru mereka sadar. Kalau anak kecil tidak, anak kecil kalau dengan teguran atau apa mereka sadar. Kalau mahasiswa dengan teguran, dengan kata-kata yang apa, itu belum sadar juga. Sekarang Anda adalah pionir lingkungan, ya. Mulai dari diri sendiri, walaupun orang lain menganggap itu hal yang sok-sokan atau jangan. Dia anggap itu hanya berarti dia nggak paham. Jadi kalau dalam ini ya, dalam paham binatang sebelumnya jadi manusia yang punya akal, saya malah mudah kan harusnya. Nah seperti itu. Coba Anda hewan atau apa bisa kan ketika dibentuk, dirawat, dijaga dan diarahkan pasti dia ikut binatang. Kalau mahasiswa kalau diarahkan apa protes berarti lebih parah dari itu kesadaran. Jadi kalau dia tersinggung, ya berarti dia nggak sadar. Berarti bukan manusia. Itu manusia punya akal kan? Nah, itu yang perlu diinginkan. Yang kedua,
kerjasama antara mahasiswa dengan CS, kepedulian. Jangan menganggap CS itu kerja, tapi itu membantu. Jadi kalian harus bantu juga. Jangan, oh itu sudah kerjaan ini saja. Nah, harusnya meminimalkan kerja yang mereka bisa kayak setelah selesai kita hadapi lagi warnanya urusan sampah atau sampah-sampah di sekitar kampus misalnya. Kalau Anda paham, di belakang sana banyak sampah-sampah yang dibakar, harusnya digunakan, difungsikan. Walaupun Anda sudah pengalaman mengumpulkan kertas atau harvest 2 bulan dengan berapa lama? 2 bulan ya? Berapa kilo dapat? 50 kilo kan? Yang dapat 100 ya? Itu walaupun 2 bulan tapi ada rasa sendiri pekerjaan dimana orang yang gaya servis apa itu mungkin perlu kesadaran anda mahasiswa dari hal yang kecil aja ya. Nanti kalau kalian udah menerapkan itu nanti pasti kalian akan menciptakan teknologi juga. Kan sekarang banyak tuh, apalagi yang video di Sumatera Barat itu teknologi sudah ada, tapi kesadarannya itu belum. Ya kan, secanggih apapun teknologi, kalau dari karakteristik kebiasaan tidak bisa merubah, cuma karena kalau anda lihat orang Jepang kalau dia ke apa nonton bola atau apa, pasti yang dibawa apa? Kantong plastik. Kantong plastik. Nah, kenapa tidak mampu kita kalau kita yang punya orang Indonesia punya kearifan lokal yang ada etika, adab dan itu yang harus kan senyum kan orang Indonesia ya. Kalau orang Jepang ya, dia kalau sudah apa, itu aja. Dia fokus dari hal-hal kecil. Dia dari tugas ini, ya tugas ini mungkin berubah lah. Waktu kecil ya, berubah biasa itu. Mungkin pelan-pelan, ya. Mungkin masukkan selalu berubah dengan keadaan itu. Tertahan dulu. Seharusnya dari SD atau dari ya. Tapi ini anda ke mahasiswa, kalian yang bisa berpikir gimana yang terbaik, ada aja rekan-rekannya, ya. Jadi ini bukan sebagai tugas dan saya, tapi ada berproses, ada gimana untuk penegasannya. Kalau ada teman-teman yang protes, saya ajukan atau ada nanti bentuk tim aduan atau apa komplain. Kalau mereka marah berarti mereka tidak mau hidup menjaga lingkungan. Itu cuma dia jadi masalah lingkungan, kan? Peduli berarti kan? Berarti ada teman-teman atau ada sekolah yang lain, tapi mereka lebih parah dari yang tadi itu. Berarti ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, gitu. Terima kasih karena kami tidak membuat coba untuk menjawab pertanyaan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, perkenalkan nama saya Wiwin Putri Utari dari Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya mau izin wawancara ke Kakak tentang permasalahan sampah yang ada di kampus. Sebelumnya Kakak boleh perkenalkan diri? Nama saya Ajis Malia Atriani, saya dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Baik Kak, jadi menurut Kakak bagaimana tanggapan tentang sampah yang ada di kampus Pondok Meja ini? Kalau menurut saya untuk sekitaran di kampus seperti yang kita lihat di sini itu lumayan bersih, tapi ada beberapa tempat juga yang mungkin tersudut di kampus yang kurang terolah sampahnya, belum diambil. Jadi menurut Kakak ada tidak saran atau rekomendasi yang sesuai untuk mengatasi persoalan atau permasalahan sampah tadi yang ada di kampus Pondok Meja ini? Kayaknya untuk misalnya penambahan kota sampah
yang mungkin bisa dibedakan antara jenis-jenisnya untuk didaur ulang lagi. Seperti organik, Iya. organik dan B3. Ya, gitu. Terus kayak lebih diperhatiin lagi untuk di sudut-sudut kampus yang masih banyak sampah-sampah. Terima kasih Kak atas waktunya. Coba ya. Kenalkan, nama saya Mia dari Program Studi Teknik Lingkungan. Di sini kami izin untuk mewawancarai Bapak. Sebelumnya, nama Bapak siapa? Junaidi. Jadi kami ini mau nanya, bagaimana tanggapan Bapak tentang sampah yang ada di Pondok Mega ini? Sampah ya. Iya. Kalau sampah sekarang kurang aneh. Sampahnya masih di TPS belakang, belum bisa dikeluarkan. Kurang maksimal. Yang pertama kendaraan. Di sini masih kurang kendaraan. Yang kedua kesediaan anggota masih kurang. Jadi untuk dari saya masuk sini sampai sekarang sampah cuma batas di TPS belakang. Terus menurut Bapak ada nggak saran rekomendasi yang sesuai untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di kampus Pondok Mega ini? Yang pertama kami mintanya yang kesadaran, yang kedua kami minta sampah, yang ketiga kalau bisa sih minta kendaraan. Jadi sewaktu tempat sampah sebelah penuh bisa kami buang keluar. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Setelah sekian video dokumentasi dari kelompok 2 Kesehatan Lingkungan, semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.